Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalam ala rasulillahi Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam sejatinya menginginkan umatnya menjadi umat yang mampu, umat yang mandiri, dan umat yang sejahtera. Islam tidak menginginkan umatnya menjadi umat yang papa, umat yang miskin, umat yang mengemis-ngemis, dan umat yang meminta-minta. Nilai seperti ini banyak kita jumpai di dalam ayat-ayat Allah maupun hadis-hadis Rasulullah. Misalnya di dalam surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-10. Fa'idza qudiyatis salatu fantasiru fil ard wabtaghu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Jika kalian sudah selesai menunaikan salat Jum'ah, bertebaranlah di atas permukaan bumi, jangan diem aja, jangan berpangku tangan aja, tapi kejar dan raihlah anugerah yang merupakan rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain kita juga bisa menjumpai, misalnya di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-201. Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Dan di antara manusia ada yang berdoa kepada Allah agar diberikan keselamatan di dunia dan keselamatan di negeri akhirat. Sejahtera hidupnya di dunia dan sejahtera hidupnya di negeri akhirat. Bahkan baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyatakan, al-yadul ulya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih mulia daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas itu orang yang mampu, orang yang kaya, sedangkan tangan di bawah adalah orang-orang yang tidak memiliki kemampuan. Adalah baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seseorang yang kaya, sangat kaya. Hanya saja kehidupan baginda Nabi itu sangat sederhana dan jugaan sangat dermawan. Sepertinya ada beberapa penggalan sejarah yang keliru sampai di tengah-tengah kita. Misalnya yang sering kita dengar, Nabi itu rumahnya sempit, rumahnya sederhana, hidup dalam kesusahan. Pada dasarnya Nabi itu orang yang sangat kaya, terutama setelah 2 tahun Nabi berada di kota Madinah. Ada seorang sarjana dari Mesir, namanya Abdul Fattah Sammani. Dia menulis disertasi dengan judul Amwalu Muhammad Kasban wa Infaqon. Jumlah kekayaan Nabi Muhammad dari hasil usaha, dari hasil memberikan nafkah, dan juga dari hasil pewarisan. Di dalam disertasi itu menyebutkan ada 4 sumber pendapatan baginda Nabi.
Yang pertama berasal dari yang namanya ghanimah, harta rampasan perang. Yang kedua berasal dari al-fai, semacam ufati dari penguasa-penguasa yang tunduk kepada baginda Nabi. Yang ketiga merupakan warisan. Misalnya ada orang Yahudi yang namanya Muhairik, itu ikut di dalam perang Uhud, dan dia mengatakan kalau dia gugur di perang Uhud maka hartanya diwariskan kepada baginda Nabi. Itu artinya di dalam disertasi itu kemudian menemukan kekayaan Nabi yang luar biasa. Pertama, kekayaan Nabi Muhammad itu dihitung berdasarkan neraca dagangnya beliau Rasul. Di dalam neraca dagangnya baginda Nabi itu dihitung jumlah adalah 1.216.000 gram emas. Kalau kita kalikan rata-rata 1 gram emas 1 juta, maka neraca dagang baginda Nabi itu adalah 1.216.000 ya 216 juta. Itu artinya baru dari neraca dagang Nabi saja luar biasa sekali kekayaan yang dimiliki oleh baginda Nabi. Berapa kemudian jumlah kekayaan Nabi dihitung dari yang namanya nafkah dan lain sebagainya, lebih besar lagi, yaitu 1.521 gram emas. Kalau dikalikan kali 1 juta, maka yang berhasil dinafkahkan oleh baginda Nabi itu lebih daripada 1,5 triliun rupiah. Betapa kaya sekali baginda besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidaknya kita akan menjumpai 4 indikator yang menunjukkan Nabi Muhammad itu bukan orang susah, bukan orang miskin, tetapi Nabi adalah orang kaya. Pertama, dari sejak umur 12 tahun, Nabi itu sudah belajar berdagang ke luar negeri, yaitu dengan pamannya Abu Thalib. Ya. Dan ketika Nabi berumur 18 tahun, Nabi tidak lagi ikut pamannya, tetapi Nabi menjadi pedagang mandiri. Yang ini digambarkan di dalam surah Al-Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Kebiasaan orang-orang Quraisy kalau musim dingin mereka akan bergerak berdagang ke arah selatan, yaitu ke negeri Yaman. Kalau musim panas, mereka akan berdagang ke negeri utara, ke wilayah utara, yaitu negeri Syam. Maka setidaknya dalam setahun, Nabi 2 kali berdagang ke luar negeri. Kapan Nabi menikah? Nabi menikah itu umur 25 tahun. Setelah berdagang 7 tahun, ini indikator keduanya. Berapa mas kawin yang Nabi berikan buat Khadijah? 20 ekor unta muda. 1 ekor untanya rata-rata seharga 50 juta. Kita kali 20 ekor, maka mas kawin baginda Nabi itu adalah 1 miliar rupiah. Di mana di negeri kita ini ada gadis dan perawan yang mas kawinnya 1 miliar. Rata-rata kalau nikah kita dengar, aku terima nikahnya dan kawinnya Pulanah binti Pulan dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Orang miskin di mana yang mas kawinnya 1 miliar rupiah? Indikator ketiga yang bisa kita jumpai bahwa Nabi Muhammad itu adalah orang kaya, meski sudah menikah, Nabi itu nggak berhenti dagang. Ya, meski sudah menikah dengan Khadijah, Nabi itu masih berdagang sampai umur 37 tahun. Nah, begitu umur 37 tahun, memang beristirahat karena Nabi mau berkholwat di Gua Hiro selama 3 tahun. Bagi saya secara pribadi, kalau orang berdagang ke luar negeri selama 19 tahun, dan dagangnya nggak pernah gagal,
maka 3 tahun istirahat itu pasti akan mampu mendanai kehidupan yang 3 tahun itu dari hasil berdagang selama 19 tahun. Nah, oleh karena itulah berdasarkan fakta-fakta ini, Nabi Muhammad itu bukan orang yang miskin, tetapi kaya, sangat kaya. Cuma memang kehidupannya adalah sangat sederhana dan kemudian Nabi sangat dermawan. Itu makanya Nabi yang mulia memang pernah berdoa ya, Allahumma ahyini miskinan wa amitsni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku dalam keadaan miskin, matikan aku dalam keadaan miskin, dan kumpulkan bersama dengan orang-orang yang miskin di hari kiamat. Doa Nabi itu menandakan beliau orang yang berharta, cuma zuhud, sederhana, menafakohkan hartanya, mensedekahkan hartanya, sehingga beliau adalah orang yang hidup sederhana. Oleh karena itulah kepada kita umat Islam harus banting tulang, peras keringat, ulet di dalam bekerja dan berusaha, sehingga kita juga sebagai umatnya bisa mensuri tauladaninya, sehingga kita bukan umat yang papa, meminta-minta dan mengemis-ngemis. Semoga Allah sentiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita, sehingga kita bisa mensuri tauladani Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.